Dan kita akan memasuki data ekonomi yang kurang lebih mungkin semakin mendekati jadwal dari pengumuman suku bunga Fed. Dan itu berarti inilah ujian terakhir menjelang pengumuman suku bunga Fed minggu depan. Ya, itu adalah berhadapan dengan retail sales dan kita akan coba cek nantinya apakah retail sales tersebut tetap lebih tinggi apa tidak. Kenapa? Karena ini akan memberikan gambaran terkait dengan kondisi tingkat permintaan dari konsumen Amerika. Ya, semakin tinggi, semakin buruk kabarnya untuk pasar karena itu berarti Fed semakin yakin tetap dalam koridor kenaikan suku bunga. Kita cek ulasan berikut ini. Dan fokus minggu ini semua sudah dirilis dari China terkait dengan GDP yang kemarin sudah kita bahas bersama, kemudian juga MLF atau fasilitas atau suku bunga fasilitas pinjaman jangka menengah. Berarti kita tinggal tunggu di hari Kamis ya, di tanggal 20 Juli, di mana LPR atau Loan Prime Rates atau suku bunga utama juga akan diumumkan. Biasanya kalau MLF-nya itu dipertahankan tetap, maka kemungkinan LPR pun akan sama. Dan lagi-lagi ini adalah kondisi yang cukup sulit karena kita lihat Hang Seng begitu dibuka persis dengan apa yang kita perkirakan kemarin, mereka akan mengalami penurunan karena dengan data ekonomi yang terlalu tinggi berarti harapan terkait dengan stimulusnya agak surut atau relatif berkurang. Tapi apakah seperti itu? Belum tentu. Nah, retail sales nanti malam akan rilis dari Amerika, kemudian juga dilanjutkan nantinya mungkin secara berurutan adalah inflasi Inggris besok. Jadi dua hal ini yang akan menjembatani perkiraan market kita selanjutnya. Nah, dengan demikian, kalau kita bicara tentang kondisi sentimen market saat ini, terlihat jelas bahwa pound sterling mengalami penguatan terhadap US dollar, sulit untuk ditekan turun walaupun kemarin kita sudah bahas outlook-nya memang sedang mengalami penurunan atau ada koreksi. Potensi koreksinya terbatas dan itu semua dikarenakan aspek ekspektasi market. Menjelang rilis data inflasi Inggris yang baru akan dirilis besok, diperkirakan inflasi yang masih tetap tinggi dibandingkan dengan inflasi Amerika membuat Fed jauh lebih mungkin untuk mendekati akhir dari siklus kenaikan. Sementara BOE-nya justru masih tetap dalam jalur kenaikan dan itulah yang membentuk karakter market sampai saat ini. Ya, pound sterling masih tetap berpotensi menguat, tapi kita coba perhatikan terlebih dulu. Koreksi saya lebih mungkin bisa saja diharapkan sampai nanti malam. Tapi itu pun dengan catatan kalau data retail sales Amerikanya cenderungannya adalah lebih kuat. Tapi apa yang terjadi kalau ternyata data retail sales Amerikanya lebih tinggi? Nah, itu yang akan membenamkan pound sterling. Jadi mungkin saja kita akan lihat koreksi walaupun di tengah harapan bahwa BOE harus menaikkan suku bunga lebih lanjut. Nah, sementara itu kalau misalnya kita lihat dari retail sales, maka gambaran yang harusnya terjadi adalah di bagian yang pertama. Di baris pertama menggambarkan kondisi yang diinginkan atau diharapkan oleh Fed atau dalam ini adalah Bank Sentral. Saat dia melakukan kenaikan suku bunga, maka diharapkan permintaan akan turun dan tingkat permintaan yang turun ditandai dengan tingkat atau daya beli konsumen Amerika yang relatif rendah atau mulai juga turun. Kemudian dampak berikutnya tentunya sudah terbaca. Kalau daya belinya sudah mulai turun, otomatis inflasinya bisa diharapkan lebih rendah atau relatif lunak. Dan itulah akhirnya punya alasan untuk Fed atau Bank Sentral menghentikan kenaikan suku bunga atau bahkan mempertahankan suku bunga tersebut relatif tetap, mungkin sampai akhir tahun. Tapi kalau ternyata yang terjadi adalah begitu di suku bunga udah naik tapi ternyata tingkat permintaan yang masih tetap tinggi, lalu kemudian daya beli juga ternyata masih tetap berani untuk membeli walaupun harga sudah cukup mahal, dan itu akan menyebabkan inflasinya relatif stagnan atau bahkan cenderung tetap naik. Dan itu mungkin yang terjadi di dalam Inggris. Tapi di Amerika, kalau ini yang terjadi, maka mau tidak mau, keputusannya adalah Fed masih tetap akan berada di lajur kenaikan suku bunga. So, apakah skema yang atas atau skema yang bawah yang akan kita dapatkan? Kalau kita lihat dari previous ataupun data bulan lalu, sebetulnya ada harapan retail sales tersebut cenderung lemah. Tapi mengingat dengan apa yang terjadi di musim libur panjang, maka kemungkinan ada kecenderungan juga terdorong naik. Dan itu ditandai dengan pembelian mobil bekas di Amerika. Ada kenaikan di sana dan dikhawatirkan data retail sales untuk malam ini pun cenderung naik. Dan kalau itu yang terjadi, apakah Fed di minggu depan tetap menaikkan suku bunga? Rasa-rasanya balik lagi dengan apa yang sempat kita uraikan dalam 2 minggu terakhir, Fed mau tidak mau tetap menaikkan suku bunga walaupun inflasi di minggu lalu sudah menunjukkan penurunan ke 3,0%. Jadi, poin utamanya adalah ini akan tetap dipertimbangkan untuk keputusan di pertemuan after Juli atau setelah Juli. Juli tetap menaikkan suku bunga, 94% sudah mengantisipasi dan mereka tinggal menunggu apakah Fed memberikan indikasi akan mempertahankan suku bunga atau tetap dalam lanjutan kenaikan suku bunga.
setelah bulan Juli. Lalu kemudian terkait dengan stimulus China, yang kabar terbarunya mengumumkan terkait dengan beberapa langkah yang cukup menggiurkan bagi market, karena ini juga digunakan tujuannya adalah untuk menaikkan konsumen. Ya, artinya konsumerisme ataupun tingkat permintaan domestik diharapkan mulai mengalami kenaikan setelah beberapa jalur ataupun mungkin bisa dibilang langkah stimulus. Ada 11 total tindakan ditetapkan oleh otoritas China untuk kali ini untuk meningkatkan konsumsi barang ataupun jasa konsumen rumah tangga. Nah, ini salah satunya juga terkait dengan lapangan pekerjaan ataupun pengangguran yang di umur muda. Mereka mencoba untuk mensiasati supaya nantinya kebijakan ini bisa merangsang konsumsi dari domestik dan akhirnya bisa menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Ya, kita tinggal tunggu saja, karena meskipun ini bukan stimulus yang dinantikan, tapi setidaknya ada langkah-langkah serius walaupun itu bertahap. Tapi yang paling penting adalah kita tetap pasar menantikan stimulus fiskal dari China. Nah, terkait dengan hal tersebut, PBOC terbuka untuk pangkas Triple R lagi. Ini dikatakan oleh China Securities Journal, mengutip dari beberapa kalangan analis China yang mengatakan ada ruang terbuka untuk PBOC setidaknya melakukan pemangkasan Triple R. Apa itu Triple R? Triple R atau Reserve Requirement Ratio adalah syarat yang dibutuhkan oleh bank komersil untuk katakanlah mungkin kecukupan modal yang disyaratkan oleh bank sentral. Dan dalam ini semua itu dikontrol oleh PBOC, People Bank of China, bank sentralnya negara China. Nah, analis mengatakan jika itu terjadi maka kemungkinan ya ini akan memberikan dorongan ataupun hampir sama dengan stimulus tapi versi moneter yang diputuskan oleh bank sentral. Jadi lagi-lagi stimulus masih tetap belum akan terlepas dari China, tapi sayangnya memang kita belum lihat kenaikan yang cukup berarti untuk Hang Seng karena semua market masih tetap tunggu dengan kondisi stimulus fiskal yang dinantikan. Nah, dengan demikian teman-teman, malam nanti hati-hati dengan data retail sales. Saya rasa yang dibutuhkan oleh market adalah ingin melihat data retail tersebut harus berada dalam sisi pelemahan. Walaupun forecast ataupun proyeksinya diharapkan akan terjadi kenaikan, tapi kalau ternyata data meleset atau lebih ringan atau bahkan lebih rendah dari ekspektasi, maka yang mungkin akan terjadi adalah mirip dengan euforia saat menyambut data CPI yang cukup rendah. Apakah itu akan terjadi? Ya, kita tinggal tunggu saja nanti malam.